Mila menghentikan motornya di pinggir jalan yang membelah hamparan perkebunan teh di daerah Ciwidey. Kabut tebal mulai turun menyelimuti pucuk-pucuk daun teh yang hijau pekat. Di bawah cahaya bulan redup, udara dingin yang ekstrem mulai menembus jaket kulit yang dikenakannya hingga membuat Mila menggigil hebat. Dia sedang dalam perjalanan pulang menuju Bandung. Namun tangki bensin motornya mendadak terasa kosong melompong. Padahal Mila sangat yakin bahwa dia baru saja mengisi penuh bahan bakar di stasiun pengisian tadi sore. Suasana perkebunan teh yang luas itu terasa sangat sunyi tanpa ada satupun kendaraan lain yang melintas. Mila mencoba menghidupkan mesin motor berkali-kali. Namun hanya suara mesin batuk yang terdengar memecah keheningan. Dia memutuskan untuk menuntun motornya sambil berharap menemukan warung kecil atau rumah penduduk di sekitar sana. Bau melati yang sangat tajam mendadak menyeruak di antara aroma segar daun teh yang tertimpa embun malam. Mila melihat sesosok bayangan putih berdiri mematung di tengah barisan pohon teh yang tertata rapi. Bayangan itu nampak sangat tinggi dengan rambut yang menjuntai hingga menyentuh tanah yang lembab dan becek. Mila mempercepat langkah kaki karena jantungnya mulai berdegup kencang akibat rasa takut yang mulai menjalar. Tiba-tiba dia mendengar suara tawa wanita yang sangat halus namun terdengar tepat di sebelah telinga kanannya. Mila menoleh dengan cepat tetapi tidak menemukan siapapun kecuali hamparan kabut yang semakin menebal dan gelap. Dia melihat sebuah bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang berdiri kokoh di tengah area perkebunan teh. Bangunan itu nampak seperti kantor administrasi perkebunan yang sudah puluhan tahun tidak lagi digunakan manusia. Mila memberanikan diri mendekat ke bangunan itu untuk mencari bantuan atau sekadar tempat berlindung sementara waktu. Pintu kayu besar bangunan itu terbuka sedikit, seolah sedang mengundang Mila untuk masuk ke dalam sana. Saat melangkah masuk, dia melihat lantai upin putih yang dipenuhi dengan bercak-bercak merah yang sudah kering. Bercak merah itu membentuk jejak kaki yang menyeret menuju ke arah gudang penyimpanan di bagian belakang gedung. Mila mengikuti jejak itu dengan perasaan was-was sambil memegang ponselnya sebagai satu-satunya alat penerangan. Di dalam gudang, dia menemukan sebuah meja kayu tua yang di atasnya terdapat sebuah cangkir teh perak. Cangkir itu nampak masih mengeluarkan uap panas, seolah baru saja disajikan oleh seseorang yang tidak terlihat. Mila menyentuh cangkir itu, namun dia terkejut karena isinya bukanlah teh, melainkan cairan merah kental berbau anyir. Suara langkah kaki yang berat terdengar menaiki tangga kayu di atas kepala Mila dengan irama yang tidak beraturan. Sesosok pria berpakaian mandor perkebunan zaman dulu muncul dari balik kegelapan tangga dengan wajah pucat pasi. Mata pria itu berlubang hitam dan dari mulutnya terus mengalir cairan merah yang membasahi seragam putihnya. Pria itu menunjuk ke arah jendela luar yang menghadap langsung ke lembah perkebunan teh yang sangat luas. Mila melihat ribuan sosok pekerja perkebunan dengan tubuh penuh luka berdiri diam di antara pohon-pohon teh. Mereka semua menatap ke arah Mila dengan pandangan mata yang kosong dan penuh dengan penderitaan mendalam. Mila menyadari bahwa kebun teh yang indah ini menyimpan rahasia kelam tentang perbudakan dan tumbal nyawa. Darah para pekerja yang mati tidak wajar diyakini menjadi nutrisi bagi suburnya tanaman teh di tanah Pasundan. Pria mandor itu mulai mendekati Mila dengan tangan yang terjulur seolah ingin mencekik lehernya yang mungil. Mila berlari keluar dari bangunan tua itu tanpa memedulikan lagi motornya yang tertinggal di pinggir jalan. Dia terus berlari menembus rimbunnya pohon teh sambil merasakan tangan-tangan gaib mencoba menarik kakinya. Tanah di bawah kakinya terasa sangat empuk, seolah dia sedang menginjak tumpukan mayat yang baru dikubur. Mila melihat cahaya lampu mobil dari kejauhan.
dan dia mulai berteriak meminta tolong dengan sekuat tenaga. Sebuah mobil jeep tua berhenti tepat di depan Mila yang sudah tersungkur lemas karena kelelahan luar biasa. Pengemudi jeep itu adalah seorang kakek tua yang merupakan penjaga malam di area perkebunan teh tersebut. Kakek itu membantu Mila berdiri dan memberikannya air putih hangat agar Mila bisa sedikit merasa tenang. Mila menceritakan semua kejadian aneh yang baru saja dialaminya di dalam bangunan tua peninggalan Belanda itu. Kakek itu hanya mengangguk pelan dan berkata bahwa Mila beruntung bisa keluar dari sana sebelum tengah malam. Menurut cerita urban setempat, siapapun yang masuk ke gedung itu saat kabut turun tidak akan pernah kembali. Mereka akan dijadikan pekerja abadi di alam gaib untuk memetik daun teh yang akan berubah menjadi darah. Kakek itu kemudian mengantar Mila kembali ke tempat motornya diparkirkan di pinggir jalan setapak yang gelap. Anehnya saat Mila mencoba menyalakan mesin motor tersebut, mesinnya langsung hidup dengan suara yang sangat halus. Kakek itu berpesan agar Mila jangan pernah menoleh ke belakang sebelum benar-benar keluar dari area perkebunan. Mila memacu motornya dengan kecepatan tinggi tanpa berani melihat kaca spion sedikit pun selama perjalanan. Dia merasa ada ribuan mata yang terus mengawasi kepergiannya dari balik kerimbunan daun teh yang bergoyang. Saat sampai di gerbang utama perkebunan, Mila baru berani memperlambat laju motornya dan menghela napas panjang. Dia melihat ke arah tangannya dan terkejut melihat noda merah kental yang menempel di jaket kulit miliknya. Noda itu berbau persis seperti cairan di dalam cangkir perak yang dia temukan di gedung administrasi tua tadi. Mila segera mencuci tangannya di sebuah pancuran air di pinggir jalan, namun noda itu sulit sekali dihilangkan. Dia menyadari bahwa kejadian malam itu bukanlah sekadar ilusi atau gangguan jin penunggu hutan biasa. Setiap kali Mila meminum teh di kemudian hari, dia selalu merasa ada rasa anyir darah yang tertinggal di lidah. Kisah tentang darah di kebun teh kini menjadi trauma pribadi yang selalu menghantui setiap malam tidurnya. Dia mulai melakukan riset mandiri tentang sejarah perkebunan teh di Jawa Barat melalui buku-buku perpustakaan. Mila menemukan fakta bahwa memang terjadi pembantaian massal di lokasi tersebut pada masa penjajahan dulu. Banyak pekerja yang hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan jasadnya oleh pihak keluarga mereka. Mila menuliskan pengalaman horornya di media sosial hingga menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta misteri. Banyak orang yang kemudian mencoba membuktikan kebenaran urban legend tersebut dengan datang ke lokasi itu. Namun sebagian besar dari mereka hanya menemukan keheningan dan kabut tebal yang tidak memberikan jawaban. Mila sering mendapatkan pesan singkat dari nomor tidak dikenal yang berisi koordinat lokasi di tengah kebun teh. Dia merasa sosok mandor gaib itu masih mencoba menjalin komunikasi untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Suatu malam Mila bermimpi dikunjungi oleh kakek penjaga malam yang menolongnya di perkebunan teh Ciwidey. Dalam mimpi itu, kakek tersebut memberikan sebuah kunci berkarat yang memiliki ukiran lambang perusahaan Belanda. Kakek itu berbisik bahwa kunci itu adalah alat untuk membebaskan jiwa yang terperangkap di bawah tanah. Mila terbangun dengan keringat dingin dan menemukan kunci berkarat itu benar-benar ada di atas meja samping tempat tidur. Rasa penasaran yang besar mulai mengalahkan rasa takut yang selama ini menghantui pikiran dan batin Mila. Dia memutuskan untuk kembali ke perkebunan teh itu sekali lagi dengan membawa kunci misterius pemberian si kakek. Kali ini Mila datang saat matahari masih bersinar terang untuk menghindari jebakan kabut gaib yang berbahaya. Dia mencari lokasi yang sesuai dengan koordinat
yang pernah dikirimkan oleh nomor misterius ke ponselnya. Lokasi itu ternyata adalah sebuah sumur tua yang sudah tertutup semak belukar di sudut paling terpencil kebun. Mila menemukan sebuah kotak besi terkunci yang tertanam di bawah akar pohon teh raksasa di dekat sumur itu. Dia mencoba memasukkan kunci berkarat itu ke dalam lubang kunci kotak besi yang sudah sangat kusam tersebut. Kunci itu berputar dengan suara klik yang sangat nyaring, menandakan kotak tersebut akhirnya berhasil terbuka. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat lama yang ditulis oleh para pekerja perkebunan untuk keluarga mereka. Surat-surat itu berisi tentang penderitaan dan doa agar mereka bisa segera pulang ke rumah masing-masing. Mila menangis membaca setiap baris kata yang penuh dengan harapan yang tidak pernah sampai ke tujuannya. Dia menyadari bahwa jiwa-jiwa itu tidak meminta tumbal, melainkan hanya ingin cerita mereka didengar dunia. Mila membawa surat-surat itu pulang dan berjanji akan menerbitkannya agar semua orang tahu kebenaran sejarah. Saat Mila meninggalkan area perkebunan, dia melihat kakek penjaga malam berdiri di kejauhan sambil tersenyum. Kabut yang biasanya terasa mencekam, kini nampak lebih ringan dan tidak lagi berbau anyir darah yang menyengat. Sosok mandor gaib tidak pernah lagi muncul mengganggu Mila di dalam mimpi maupun di dunia nyata setelah itu. Mila merasa beban berat di pundaknya telah hilang seiring dengan terungkapnya rahasia kelam di balik kebun teh. Dia kini sering kembali ke sana bukan untuk mencari horor, melainkan untuk mendoakan para leluhur yang gugur. Kebun teh itu kini nampak lebih damai di mata Mila, meski urban legend tentang darah tetap hidup di masyarakat. Mila menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib untuk meluruskan sejarah yang selama ini bengkok. Setiap hirupan teh yang dia minum kini terasa manis tanpa ada lagi gangguan rasa anyir yang menghantui lidah. Dia menyadari bahwa setiap lokasi indah di tanah Pasundan selalu memiliki sisi gelap yang harus dihormati. Mila menutup buku catatannya tentang urban legend Jawa Barat dengan perasaan lega yang sangat luar biasa. Darah di kebun teh kini bukan lagi tentang teror, melainkan tentang pengorbanan yang tidak boleh dilupakan. Mila berjalan menuju jendela kamarnya dan melihat ke arah pegunungan yang tertutup kabut di kejauhan sana. Dia tersenyum tipis, menyadari bahwa dia telah menyelesaikan satu babak penting dalam perjalanan hidupnya sendiri. Kisah horor ini berakhir dengan kedamaian bagi jiwa yang selama ini terjebak dalam kegelapan perkebunan. Mila kini hidup dengan tenang sambil terus menjaga amanah dari para penghuni kebun teh yang telah tenang. Selesailah cerita tentang misteri darah di kebun teh yang kini telah menemukan jalan pulang menuju cahaya terang.